Aduh, jelas ya. aduh, pusing. Hai guys, selamat pagi. Jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Biar 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Glorious dunia kan. Gue seneng di sini kan kalau ngevlog nggak ada yang ngeliatin gitu loh. Seneng gitu kalau aja kalau di kota gue sendiri ya kan, ngevlog kayak orang tolol ya kan, diliatin apa orang itu ngoceh sendiri. Kalau di Jakarta udah biasa orang-orang di sini gitu loh. Makanya gue betah di sini kawan-kawan. Kalau di kota sendiri itu kayak tidak teranggap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang sudah lah ya kawan-kawan. Gue lagi mau buat konten nih, sesuatu konten aja gitu loh, iseng-iseng aja ya. Gue udah bakal ada pengen ya kan. Gue pengen buat konten dimana kayak gue tuh mau ngasih tahu harga-harga moge gitu loh. Buat kawan-kawan yang pengen konten kayak gini, menurut kalian gimana sih? Kalau misalnya kalian pengen konten kayak gini, kalian like ya, kalian share ya. Jadi gue bisa tahu gitu loh. Apa ya, bisa tahu takaran orang tuh suka nggak sih sama konten kayak gini gitu loh. Karena gue jujur di Lampung kan nggak ada dealer RNG ya. Jadi gue di sini tuh kepikiran aja kayak mau buat konten, terus gue mau ngasih tahu harga-harga moge gitu kawan-kawan. Jadi kalian tahu kalau misalkan nanti kalian suka sama konten ini, gue bakal lebih jelasin perjelasnya lagi dah. Mulai dari pajaknya berapa, mulai dari kalau misalkan mau kredit, mau angsuran berapa, nanti gue buatin deh. Cuma kalau misalkan viewersnya dikit, like-nya cuma dikit, komennya juga cuma ya seadanya, ya gue males buat konten kayak gini. Karena memang rata-rata kalau dikasih vlog informasi itu kalau nggak ada nonton gitu kan. Dikasih vlog informasi nggak ada yang nonton. Giliran dikasih konten nggak bermutu, mintanya yang bermutu ya kan. Emang selin ya kan. Bang, buat konten tuh yang bermutu. Bang, saran aja kalau bisa buat konten tuh ya review ya kan. Nah, itu dikasih konten review kagak nonton, emang kodok sudah menying-nying ya kan. Vlog kali ini kalian bener-bener interest gitu loh, tertarik, gue bakal buat konten ini ya mungkin setiap minggu ada gitu ya. Jadi kawan-kawan itu tahu harga moge, tahu harga pajaknya berapa, tahu harga angsurannya berapa kalau mau kredit ya kan. Gue pengen banget tuh buat itu, kan di Lampung nggak ada kawan-kawan, dealer moge tuh nggak ada gitu. Gue tolong supportnya ya, karena ya kan gue tuh pengen buat konten tuh nggak di motor aja gitu. Gue juga pengen kayak daily vlog, terus kayak vlog harian gitu loh di Jakarta, ya nggak sih? Ya nggak sih, kan asik tuh ya, seru tuh ya. Gue malah juga pengen buat konten di mobil gitu loh, sama Bunda Emon gitu kan, tapi nggak ada mobilnya. Ada, gimana? Seru nggak sih kayak gitu? Seru kan? Makanya kalau misalkan kalian suka konten kayak gini, tolong klik like-nya ya, tolong ya. Jadi gue bisa tahu gitu loh kalau orang tuh suka video kayak gini gitu loh, konten-konten kayak gini gitu loh. Kira konten gak bermutu banyak like-nya ya kan. Tapi mintanya konten bermutu gitu loh. Aduh ya kan. Nah, buat kawan-kawan, kita udah mau nyampe RNG Kemang. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, jangan skip ya pokoknya. Kalau misalkan kalian penasaran moge-mogenya apa aja, langsung aja tonton videonya. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian pengen ada konten seperti ini lagi tentunya, tolong klik like-nya ya, dan komen ya kan. Bang, harga ini berapa? Bang, harga ini berapa? Ya kan, semoga kalian senang. Oke kawan-kawan, sekarang Gloriski lagi ada di RNG Kemang. Nah, kali ini Gloriski bakal nanya langsung ke informannya alias CEO, alias pemilik, alias bosnya langsung. Jadi biar tidak misinformasi. So, di sini Gloriski bakal nanya segmen bagian sport ya. Kalau untuk Harley dan sebagainya mungkin untuk next day, karena lagi pengen ke bagian sport. Nah, di sini ada unit sportnya, kebetulan ada R6, ada JTEC 6R, ada CBR 1000, ada Ducati Panigale, sama ada CB 550 dan Ducati Evo 848. Jadi banyak kan kawan-kawan yang nanya, bang, harga R6 itu berapa sih sebenarnya? Harganya JTEC 6R itu berapa sih sebenarnya? Nah, kita tanya ya sama bos Jonya langsung ya. Bos Jo, silakan ya. Ngomong ada informan di sini. Halo semua. Kak Jo, ini jadi teman-teman ini mau nanya nih, harga moge itu berapa sih gitu, terutama untuk bagian R6-nya gitu loh. Mau ngasih tahu harganya aja atau mau sedikit cerita sejarahnya kenapa harga moge bekas itu nggak selalu selamanya turun? Kayak contoh simpel ya, Rizky pakai apa CBR berapa? Pakai CBR 600. Dulu Rizky beli berapa? Ya tahu lah XXX ya. Sekarang dari harga CBR 600 baru 8 bulan loh, 8 bulan. Karena kenapa? Banyak faktor. Yang pertama, mungkin motornya sudah discontinue. Oke. Dan discontinue itu tidak diproduksi lagi ya. Itu bahasa Jawa, sorry. Dan yang kedua, mungkin demand-nya masih tinggi. Barang yang bagus yang beredar di pasaran sudah tidak ada. Contoh ZX 6R
dulu mungkin 2014 harga pasarannya di kisaran 150-160 juta. Zaman sekarang kita nyari ZX 6R di harga 180 juta aja susah. Kondisi bagus ya, cuma kalau kondisi yang jelek-jelek nggak mungkin banget. Nah itu dia kondisi kayak gitu. Jadi moge itu sebenarnya harganya juga ada naik, ada turun tergantung permintaan dan stok di pasarnya juga. Kalau misalkan barangnya semakin langka, maka harganya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalkan pasarnya konstan, biasanya harganya ya nggak jauh beda lah. Barang-barang Mas Pro contohnya, misalnya kayak Ninja 2.5 FI, kenapa harganya nggak bisa naik? Karena apa? Mereka produksi dalam jumlah yang begitu banyak, demand-nya banyak, masif, tapi kan stoknya juga banyak, jadi harganya nggak bakal bisa naik. Itu adalah konsep ya, kalau mau dagang supply demand kawan-kawan. Oke, jadi kita langsung tanya aja ya. Nah di sini kan ada R6 nih Kak Jo. Harganya berapa? Ya, berapa sih uang yang harus dikocek buat para subscriber untuk mendapatkan Yamaha R6? Nah, jadi gini, ada sedikit bocoran lagi yang mau kita sampaikan. Jadi harga motor itu nggak bisa disebut misalnya gini. Di RNG jual motor A 100 juta. Oke. Di tempat lain jual motor A harga 90 juta. Apakah RNG lebih mahal? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Harga motor itu banyak faktor. Nah, bisa diambil kesimpulan, jadi setiap motor di dealer showroom, terutama Moge, itu memiliki harga yang berbeda-beda ya kawan-kawan. Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan harga antara dealer ini dan dealer itu? Jadi kita nggak bisa nyamain nih antara dealer ini kok lebih murah, terus dealer ini kok lebih mahal. Jadi itu tergantung dari kondisinya, kondisi motornya. Jadi kalau misalnya kondisi motornya memang prefer dan bagus, itu akan mempengaruhi harga. Nah, kayak di sini Kak Jo itu menjelaskan kalau motor itu tergantung dari kondisi motornya nih, dari yang motor yang diterima RNG itu gimana, kilometernya apakah rendah, terus posisi catnya asli atau repaint, terus part modifannya banyak atau misalkan sedikit, ya sedikit dan banyak, itu mempengaruhi harga juga. Terus minus pemakaian, apakah pernah jatuh konyol atau sebagainya macamnya. Nah itulah yang mempengaruhi harga. Jadi kita nggak bisa patokan nih antara satu dealer dengan yang lainnya. Jadi setiap dealer itu punya harganya masing-masing. Tapi dari RNG sendiri itu memberikan harga terbaik ya kawan-kawan. Jadi bukan harga sembarangan nih ya kan. Jadi kalau misalkan kalian masih berpikir kok yang ini lebih murah, yang ini lebih mahal, ya itu tergantung dari kondisi motornya. Karena kan ini motor second, bukan motor baru. Beda kalau motor baru kawan-kawan yang bener-bener mass production ya, atau produksinya massal gitu loh. Pasti harganya akan konstan dan sama. Jadi kawan-kawan, untuk Yamaha R6 itu di RNG Motorsport harganya 245 juta. Nah kalau misalkan dari kalian sedikit berat nih untuk membeli motor secara cash, kalian kalau di RNG itu bisa yang namanya sistem DP ya, terus habis itu angsuran. Nah kalau untuk DP nya sendiri kalian harus 40% dari harga motor, dikasih harga sekitar 240 jutaan. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau beli motor ini dan diangsur Yamaha R6 ya, itu kisaran 100 juta DP nya. Nah jadi kawan-kawan kalau misalkan punya uang 100 juta, kalian langsung bisa beli R6 nya loh. Suaranya boleh. Aduh, jelas ya. aduh, pusing. Aduh. Siaran berasa goyang. Oh iya, jadi gitu kawan-kawan. Nah, ini ZX 6R boleh dihidupin suaranya nggak? ZX 6R. Coba kita hidupin suaranya. Nah, ini kebetulan ini Iya, kenapa standar ya? kenapa standar dan masih plastikan? Masih Nah, buat plastikan. teman-teman semuanya cari ZX 6 ini harga second rasanya rasa Baru ya? Kilometer baru 100. Baru kawan-kawan. Kalau standar sih mungkin Ini kayak Goldwing. Wow. Oke. Oh gitu suaranya Nah, kawan-kawan. buat ini berani gue jamin Ki, ini adalah ZX6 dengan kilometer terkecil se-Indonesia. Kemarin 190, sekarang udah Berapa? 195. 195 ya. Ya, masih plastikan X display. Jadi ini motor baru sebenarnya, cuma dipakai keliling mungkin ya ngetes doang selesai. Tapi ya bukan unit test ride ya. Oke. X display. Apalagi Kalau ini boleh dengar suaranya Kak Jo? CBR RR 2012. Lampunya Toce ini juga. Ini Toce juga ya? Wah, kayaknya ada. Aduh, Toce semua keluarga nih. Ketemu juga keluarga Toce. Aduh. CBR 2012. Oh iya. Harganya 270
jutaan nih, 270. sedikit bocoran. Oke, Nah, pasaran udah 300 juta. oke. Ini yang mana lagi? Ini Ducati. Jangan kaget sama suaranya ya. Panigale, ini tipe S. S itu bedanya sedikit sharing, dia sudah full all in Oke. depan belakang. Oke. Jadi kalau teman-teman beli Panigale S gitu dijelaskan, oh ini S tapi belum all in, itu bukan S, hati-hati di bawah. Oke. Nicknya 2016. Oke. Nah kalau Ducati pasti paketnya adalah knalpotnya apa Ki? Tebak. Knalpotnya apa ya? Ducati. Terminoni. Terminoni. Yo. Nah, seperti itulah. Kayak Teknik. Belum enggak suka. Tapi kalau masalah performa tenaga sih udah pasti Panigale emang gak ada yang nanyain ya. Iya, torsi dong. Pasti 2 silinder. Biasa, 2 silinder. Dia L-twin. Oke, jadi ada nggak sih Kak yang DP-nya lebih murah di sini? DP lebih murah, sport lagi ya. Nah, kita pindah harga ke belakang. Wah, ini Ducati 88 nih. Ini yang di TV-TV zaman dulu nih. Jadi kalau kita lihat dulu 2013 2014, kalau kita ngelihat orang pakai motor ini adalah gila orang kaya. Oke. Ya kan? Iya. Motor Eropa sport pasti orang kaya. Iya. Ya cuman memang konsekuensinya adalah sebuah motor Eropa pastinya depresiasi harganya sedikit lebih banyak daripada motor Jepang. Oke, depresiasi itu apa Kakak? Depresiasi itu penurunan harga dibandingkan dengan harga baru. Nah kalau motor Oke. Jepang tadi kita bahas kan harga secondnya sudah nyalip harga baru. Kalau ini tetap lebih turun dari harga baru. Cuman Oke. ketika mereka sudah ketemu titik terbawahnya, jadi harganya tuh bakal stabil di kurang lebih di kisaran tadi. Oke. Ini harga kurang lebih di angka 199 juta, kami itu baru 4.000, knalpotnya termik, kondisi juga masih bagus. Oke, jadi ini DP-nya 80 juta kan Kak? Ini DM-nya DP-nya 80 Kok juta. DM sih? DP-nya 80 juta kawan-kawan. 80 juta. Gila. Knalpotnya termik kurang lebih suara hampir-hampir sama dengan Panigale. Jadi 2 silinder. Oke, Elton kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kalian punya uang 80 juta ya kan daripada beli Ninja, mending 88. Gitu. Oke deh, kita ke segmen ini dulu kali ya. Sport pairing dulu kali ya, Kak. Ini sport pairing. Iya, gitu. Kan nanti baru yang naked dan semacamnya. Nah, ini kan baru konten baru nih masalahnya Kiki. Jadi kawan-kawan, kalau kalian suka nih sama konten-konten kayak gini, mungkin tiap minggunya Bang Rizky kasih satu video tentang review motor moge kali ya. Karena kebetulan Bang Rizky sudah di Jakarta. Boleh ya? Oke kawan-kawan, jadi kita itu aja informasinya. Kalau kalian suka konten seperti ini, thank you ya Kak Jo udah kasih informasi. Sip, sampai ketemu lagi. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi, Bang Rizky undur diri. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian follow Instagram dari RNG Motorsport dan BSD, RNG Motorsport Kemang, RNG Motorsport ya, RNG Motorsport Official, ada lagi kawan-kawan. Dan jangan lupa kalian ikutin giveaway-nya ZX25R bagi kalian yang masih menanti ZX25R-nya nih. Nah, kenapa nggak disebut? Karena ini spesial. Tuh, kawan-kawan. Oke, so gitu aja dari Bang Rizky. Jangan lupa kalau suka konten seperti ini, klik like-nya ya biar Bang Rizky tahu kalau kalian interest sama konten-konten mengenai informasi dan bermutu tentunya ya. Dikasih konten bermutu, tonton. Dan dikasih konten gak bermutu, jangan komen ya kan. Buat konten bermutu dong. Ini udah dikasih yang bermutu sekarang. Harus tonton ya. Oke, terima kasih Kak Jo. Terima kasih Bang Rizky. Kan? Tadi DM, BM. Ntar lagi Rizky Motovlog nih kan. Rizky Motovlog udah gak ada lagi kawan-kawan. Oke, see you next time. Dadah. Bye-bye, thank you.